warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube BEM FKH UGM di acara Sitasi, siaran seputar prestasi. Perkenalkan, saya Leica Dias Asmarani, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada angkatan 2022. Dan di sini saya akan menemani teman-teman untuk menjadi moderator di acara Sitasi hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang acara Sitasi atau siaran seputar prestasi, pasti teman-teman baru mendengarnya begitu ya. Nah, Sitasi ini merupakan salah satu pergerakan dari Departemen Minat dan Bakat BEM FKH UGM. Nah, dulunya Sitasi ini itu namanya adalah Bincang Mapres, tapi sekarang diganti dengan siaran seputar prestasi, di mana nanti akan membahas tentang prestasi-prestasi apa yang ada di mahasiswa FKH UGM. Dan kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber atau bintang tamu yang luar biasa, dan teman-teman pasti udah nggak asing sama beliau satu ini. Ada Mbak Tabita. Halo Mbak Tabita. Halo Ica, halo teman-teman semua. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Mbak, karena udah mau meluangkan waktunya buat sharing-sharing kita hari ini di acara Sitasi, siaran seputar prestasi. Gimana nih Mbak kabarnya? Luar biasa? Puji Tuhan, luar biasa, baik, sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Gimana Mbak, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Di kampus atau di luar kampus gitu? Oke, kalau untuk kesibukan di kampus sendiri tentu ngelaprak ya, walaupun semester 6 lumayan longgar, tapi aku tetap ngerjain laprak masih ada. Terus di kampus sendiri aku lumayan sibuk buat ngurusin KKN nih. KKN kan di semester 6 dan KKN ku tuh lumayan jauh, jadi butuh persiapan yang ekstra. Terus kalau untuk kegiatan di luar kampus, aku juga masih tergabung di suatu yayasan dan aku jadi mentor. Terus aku juga ada ngelesin anak-anak SMA, jadi ya itu sih. Aduh, sibuk banget ya. Aduh, udah di kampus, di luar kampus juga sibuk gitu ya Mbak. Nah, mungkin karena kita di sini tuh Mbak, kita di acara Sitasi ini kita akan membahas tentang, karena kita tahu nih Mbak Tabita ini teman-teman ya, luar biasa banget. Udah tahun kedua menjadi mahasiswa berprestasi mewakili FKH UGM, keren banget pastinya. Nah, kira-kira nih Mbak, kita kalau boleh sharing-sharing dikit ya, kita flashback gitu. Dulu Mbak Tabita tuh awal tertariknya terus mau daftar Mapres, padahal Mbak Tabita kan sibuk banget gitu ya, di FKH banyak lapraknya, banyak praktikumnya gitu. Tapi apa sih yang bikin Mbak Tabita dulu tertarik gitu untuk terus daftar menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, jadi sebenarnya itu aku tuh memang dari dulu, dari SMA itu lumayan suka sama lomba. Nah, begitu di kampus aku juga ikut lomba-lomba. Waktu itu semester 1 sama semester 2 aku ikut lomba. Dan waktu itu masih online, jadi dalam 1 bulan tuh aku bisa ikut banyak lomba, bisa 10 lah waktu itu. Nah terus aku pernah berkesempatan untuk lomba offline waktu itu di Medan. Dan aku itu masih semester awal, dan aku tuh berkenalan sama teman-teman dari universitas lain, yang mana teman-teman itu tuh ternyata adalah mahasiswa berprestasi. Dan dari situ aku jadi tahu, oh ternyata di kampus itu ada semacam kompetisi ataupun semacam gelar mahasiswa berprestasi. Dan aku tuh kayak dimotivasi, karena waktu itu kan masih semester awal nih. Jadi dimotivasi sama teman-teman dari universitas lain supaya bisa mengikuti jejak mereka menjadi mahasiswa berprestasi kayak gitu. Gitu. Berarti termotivasi gitu ya. Dan karena Mbak Tabita emang suka gitu ya Mbak ikut lomba-lomba gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak, gimana sih perjalanannya nih ya? Kan Mbak Tabita juga berkuliah ya kan, terus juga ikut organisasi di luar juga. Nah, gimana sih perjalanannya terus akhirnya dinobatkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi FKH UGM? Oke, pertama kali itu setelah aku tahu ternyata di kampus itu tuh ada kompetisi Mapres, aku mulai cari tahu dulu nih, Mapres tuh apa sih. Nah, dari situ ternyata banyak banget syaratnya. Jadi nggak cuma kompetisi aja, tapi harus aktif di organisasi, harus pengabdian masyarakat, terus harus punya pengakuan, harus punya hasil karya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ
aku mulai nyari-nyari nih, misal aku lomba, oke, aku lomba, terus aku jadi pembicara apa, jadi aku mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu tuh bisa kompatibel dengan kompetisi Mapres ini. Nah memang tentu di dalam dunia perkuliahan kan sibuk banget. Nggak mudah ya, Pak. Iya, kita laprak 5, terus kerjain sampai jam 2 pagi. Praktikum, dan itu nggak gampang. Tapi memang aku selalu punya prinsip kalau misalnya aku mau achieve sesuatu, itu memang harus ada yang dikorbankan. Jadi kalau misalnya hari Sabtu ataupun Minggu, biasanya aku bisa main atau aku bisa tidur gitu, hibernasi, itu aku korbankan untuk lomba ataupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan aku tuh Mapres kayak gitu. keren banget ya, berarti perjalanannya itu benar-benar luar biasa gitu ya Mbak ya. Dari berkorban, terus meluangkan waktu juga pastinya lah. Tadi kan Mbak Tabita juga bilang nih kalau syaratnya cukup banyak gitu ya. Nah di sini kan kita mau sharing nih kira-kira perjalanannya Mbak Tabita untuk bisa jadi Mapres itu gimana. Nah mungkin teman-teman di luar sana juga pasti ada yang berkeinginan untuk jadi Mapres. Nah kira-kira syaratnya apa aja sih Mbak? Boleh nggak sih di-spill kayak gitu? Oke, teman-teman, untuk syaratnya sendiri itu sebenarnya ada capaian unggulan, terus ada syarat akademik, terus ada syarat bahasa Inggris, sama membuat GK atau gagasan kreatif. Jadi ada 4 ya. Kalau untuk akademik sendiri itu IPK kita minimal tuh 3. Itu harus threshold yang harus dipenuhi. Terus yang kedua itu adalah kita harus punya sertifikat bahasa Inggris, entah TOEFL, IELTS atau ASEP. Nah, waktu itu aku mengikuti ASEP UGM. Jadi minimal itu harus menyentuh angka 200 sekian gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah kita mengisi portofolio atau capaian unggulan, di mana di dalam portofolio itu ada 7 indikator. Yang pertama itu kompetisi, kemudian ada pengakuan, terus ada hasil karya, terus ada pengabdian kepada masyarakat, kewirausahaan, penghargaan, dan lain sebagainya. Nah, dari 7 indikator ini itu kalau bisa harus rata. Walaupun menurutku tuh kayak susah gitu ya untuk orang itu tuh seidealis itu. Tapi untuk bisa memenuhi itu semua gitu ya Mbak. Tapi harus rata kayak gitu. Dan itu tuh diisinya adalah 10 prestasi terbaik gitu. Jadi kalau misalnya ikut kompetisi 15, itu maksimal yang dicantumin ya 10 kayak gitu. Dan kalaupun itu 10, itu tuh kayak nggak boleh cuma di satu nggak boleh di satu indikator aja, tapi harus memenuhi 7 indikator itu kayak gitu. Aduh, cukup berat ya berarti ya Mbak. Ya. Kalau yang masalah, aku cukup kepo nih ya teman-teman, siapa tahu kan besok jadi mahasiswa prestasi. Amin. Nah itu kalau tentang yang gagasan kreatif itu Mbak. Kalau yang capaian unggulan tadi itu yang 7 tadi ya. Ya kalau yang tentang gagasan kreatif itu kira-kira kayak gimana sih Mbak gambarannya gitu? Oke, kalau untuk gagasan kreatif ini sebenarnya semacam karya tulis ilmiah, yang mana karya tulis ini tuh berisikan tentang gagasan kita untuk menjawab persoalan SDGs dan harus relate sama jurusan kita. Kayak gitu. Susah juga ya berarti ya. Ya lumayan. Jadi daftar deh aku. Oke, itu aja mungkin yang gagasan kreatif atau sama kalau bisa gagasan kreatif itu tuh harus menyelesaikan permasalahan yang dia itu lumayan genting dan cukup cukup urgent gitu, cukup diangkat kayak gitu, dan harus sesuai sama jurusan kita. Nah itu yang menurutku penyusunannya tuh lumayan lumayan membuat pusing ya. Oke, gitu. Tapi walaupun sekarang akhirnya jadi Mapres guys, berarti tandanya bisa melewati pusing-pusingnya itu. Oke, nah tadi kan udah syarat-syaratnya nih Mbak. Berarti langkah-langkahnya itu apa sih Mbak awalnya, dari pendaftaran kah atau mungkin ada pemilihan kah dari fakultas atau gimana gitu? Mungkin Mbak Tabita boleh nggak sharing dikit gitu? Oke, jadi gini teman-teman. Pertama kali itu aku tuh dihubungin sama BEM. Jadi aku di reach out dari Mikat. Itu karena waktu itu aku masih semester 3 atau 2 gitu, dan aku tuh masih kayak ngerasa kurang mampu gitu. Tapi aku di reach out, diyakinkan, dan akhirnya aku didukung nih sama teman-teman Mikat untuk mencoba mendaftar.
Dan waktu itu proses pendaftaran itu harus melalui seleksi fakultas. Jadi untuk seleksi fakultas itu aku wawancara. Ada 2, dari dosen fakultas dan juga dari juri universitas. Jadi aku diwawancarai 2. Wawancarai tentang portofolioku. Kayak ini bener nggak sih kamu tuh pernah ikut kegiatan ini? Bener nggak kamu tuh menang? Buktinya apa? Terus ditanyain tentang gagasan kreatif. Yang tadi ya, gagasan kreatif. Tentang kayak apakah gagasan yang kamu usung ini tuh benar-benar menjawab permasalahan itu atau malah menimbulkan permasalahan baru? Terus efektif atau enggak? Terus penyelesaian yang sudah pernah dilakukan itu gimana, kayak gitu. Terus ditanya juga pakai pertanyaan bahasa Inggris. Nah itu lumayan challenging ya, soalnya kadang aku kayak tahu pertanyaannya tapi susah ngomongnya. Itu masalah semua orang. Itu masih jadi PR sih buat aku tentang bahasa Inggris. Soalnya kadang kalau di sertifikat itu reading sama writing oke, tapi kalau untuk speaking masih kurang. Nah ini mungkin buat teman-teman yang besok mau daftar Mapres, tolong banget dipersiapkan tentang bahasa Inggris ini, kayak gitu sih. Oke, berarti penting banget ya Mbak tuh, udah dikasih spill nih sama Mbak Tabita. Ternyata kemampuan bahasa Inggris gitu ya, itu juga penting gitu untuk daftar Mapres gitu. Nah, terus kalau syarat-syaratnya kan itu ya Mbak. Terus kalau misal nih ada yang ingin daftar tapi aku tuh nggak punya prestasi apa-apa, aku nggak ada pencapaian belum ada pencapaian di FKH ini gitu, apa boleh sih daftar atau harus punya pencapaian atau prestasi untuk syarat jadi Mapres itu? Oke, mungkin ini jadi salah satu miskomunikasi gitu ya. Untuk daftar Mapres, sebenarnya daftar Mapres itu nggak harus yang anak lomba, tapi bisa berarti juga, siapa aja boleh ya? Boleh, asalkan teman-teman itu punya sesuatu hal yang bisa diunggulkan. Misal teman-teman itu jadi ketua organisasi, itu boleh daftar Mapres. Teman-teman suka pengabdian, itu bisa. Atau teman-teman itu pernah menjadi mentor atau pernah jadi pengajar di suatu lembaga, itu juga bisa. Tapi again, karena Mapres itu yang dicarinya memang idealis, jadi harus bisa memenuhi kriteria kayak itu. Terus sama aku mungkin mau nerusin yang tadi ya. Setelah aku di reach out itu, aku mengikuti seleksi yang tahap universitas. Jadi Mapres tiap fakultas ini kayak diadu lagi. Oh gitu. Dan diambil, ketemu dengan fakultas-fakultas lain. Iya, bener banget. Nah, setelah ketemu dengan fakultas-fakultas lain, kita itu kayak presentasi lagi di depan juri dan diambil Mapres universitas 1, 2, 3. Nah, Mapres 1 universitas ini akan diadu lagi sampai tingkat nasional. Jadi Mapres itu gelarnya ada yang sampai nasional kayak gitu. Oh gitu, luar biasa berarti ya Mbak ya. Bener-bener dari fakultas sendiri, terus nanti diadu sama teman-teman dari fakultas lain, terus sampai ada yang nasional gitu ya. Keren banget sih pasti. Nah, tadi kan Mbak Tabita udah bercerita panjang lebar nih, dari yang awalnya minta sama Departemen Mikat BEM, terus sampai perjalanannya daftar gini gitu ya. Nah, sejauh ini apalagi Mbak Tabita ini kita tahu ya guys, udah tahun kedua nih jadi Mapres FKH, keren banget. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak suka dukanya gitu jadi Mapres? Kira-kira capek kek apa gimana gitu kan, kita juga kepo nih biar teman-teman yang mau daftar tuh kayak oh gini ya jadi Mapres. Oke, sebenarnya mulai dari mana nih? Suka atau duka nih? Boleh deh, yang suka-suka dulu deh. Oke, yang suka. Yang pertama tentu aku sukanya karena pertama aku merasa bahwa prestasiku itu dihargai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pasti ada uangnya. Jadi kalau kita menang Mapres itu dapat uang teman-teman, dan itu ya lumayan lah buat uang saku. Terus yang ketiga itu menambah relasi. Nah ini penting banget. Soalnya ketika aku itu bertemu sama teman-teman di semua fakultas, itu kita punya jejaring. Jadi kita bisa lomba bareng, kita bisa melakukan kegiatan bersama, terus kita bisa melakukan upgrade skill bersama. Nah itu yang aku suka sih. So far itu. Jadi kayak nambah relasi, nambah pengetahuan, terus juga kita juga jadi punya keinginan untuk upgrade diri kita gitu kan. Nah kalau untuk dukanya nih,
Berat nggak ya ini? Dukanya itu menurutku adalah ketika aku tuh dianggap kalau misalnya Mapres itu harus punya kayak wow banget, punya ekspektasi lebih. Jadi orang lain tuh selalu menaruh ekspektasi yang lebih ke aku. Dan kadang dukanya itu karena ekspektasi lebih orang-orang, aku jadi kayak ngerasa nge-push diriku terlalu keras. Jadi aku kayak selalu memaksa diriku terlalu keras kayak gitu. Itu sih dukanya. Soalnya berkaca juga dari PIMNAS yang kemarin, waktu itu kan aku udah jadi Mapres nih. Nah, aku tuh selalu punya prinsip kayak kamu malu-maluin kalau PIMNAS nggak dapat medali padahal kamu Mapres. Nah, itu sih menurutku, walaupun menurutku itu bisa jadi pacuan, tapi kadang juga nggak sehat mental. Itu sih ekspektasi orang lain. Kadang juga pernah nih, aku ikut lomba, dapat juara 2. Terus orang lain tuh ngasih selamatnya kayak selamat ya, nggak apa-apa walaupun juara 2. Kayak ya emang nggak apa-apa, emang harus juara 1 terus kan enggak gitu kan. Nah, itu lumayan kayak aku dianggapnya tuh kayak oke, aku selalu ini gitu. Dan kadang dukanya juga adalah aku kayak nggak bisa untuk karena mungkin dianggapnya tuh selalu positif, dianggapnya itu selalu membawa dampak yang baik, selalu kayak top student gitu-gitu. Nah, aku tuh jadi ngerasa kalau misalnya aku misal sedih atau aku nggak bisa ngerjain laprak atau aku kesulitan pretest, itu tuh kayak aneh gitu loh. Nah, jadi suatu beban gitu ya. Iya, beban itu sih. Tapi so far aman. Walaupun kayaknya dukanya agak berat ya ini ya. Tapi sukanya juga banyak tadi ternyata ya. Puji Tuhan banyak. Dapat relasi ya Mbak, itu yang pasti yang paling penting menurut aku saat ini gitu ya. Nah, karena Mbak Tabita udah jadi Mapres nih ya sekarang, kira-kira ada nggak sih sesuatu langkah dari Mbak Tabita kayak pengen nih buat langkah selanjutnya nih setelah aku udah jadi Mapres, aku pengen apa gitu? Oke, karena memang tujuannya Mapres ini kan memang ditujukan sebagai role model gitu ya di dalam dunia kampus gitu, bahwa mahasiswa itu bisa balance antara akademik sama non akademik dan juga prestasinya, dan juga berdampak di masyarakat sekitar. Nah, aku sendiri yang pertama, aku itu sekarang lagi sering buat konten di Instagram tentang teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar lomba, atau teman-teman yang kepo tentang langkah-langkah Mapres, itu bisa banget buat DM aku. Terus untuk langkah selanjutnya mungkin aku mau fokus ke KKN, soalnya kan KKN ku itu di daerah terluar, jadi KKN ku itu di daerah Sebatik yang mana perbatasan antara Indonesia sama Malaysia. Nah, di situ aku bener-bener mau mengabdi ke masyarakat dan juga aku pengen menularkan ilmu kayak gitu sih. Luar biasa banget. Nah, ini kayak tadi udah di-spill Mbak Tabita ya guys. Kalau teman-teman nih yang mau tanya-tanya sama Mbak Tabita ya, siapa tahu ada yang mau daftar Mapres terus mau tanya-tanya Mbak Tabita, boleh banget berarti ya Mbak ya. Yeah. Mbak Tabita siap menjawab teman-teman semua. Oke, nah kira-kira selain nanti boleh tanya juga kan ya Mbak, tapi ada nggak sih buat teman-teman yang sekarang nonton tips and triknya lah dikit gitu buat yang pada mau daftar Mapres gitu. Siapa tahu aku juga besok mau daftar. Okay. Buat tipsnya yang pertama itu adalah harus tahu dulu nih tentang proses pendaftarannya, syarat-syaratnya. Soalnya kadang itu tuh tiap tahun berubah, ganti-ganti gitu. Kayak kemarin itu angkatan 20 nggak boleh daftar, tapi tahun ini angkatan 20 boleh daftar. Itu kan beda-beda peraturannya. Terus yang kedua adalah penuhi capaian unggulan dari 7 indikator tadi. Dan sebisa mungkin harus rata. Walaupun aku tahu teman-teman FKH mungkin sibuk dengan laprak, tapi usahakan 7 itu rata. Terus jangan lupa juga untuk bahasa Inggris. Ini penting ya teman-teman. Karena aku merasa waktu di tingkat universitas aku kalahnya di bahasa Inggris itu. Kemudian untuk gagasan kreatif itu juga penting banget.
karena gagasan kreatif yang kita angkat itu harus isu yang urgent untuk semua orang kayak gitu. Dan menurutku FKH itu isu-isunya itu lumayan susah dicari karena kita kan memang spesifik ke hewan ataupun zoonosis gitu kan. Sementara teman-teman dari fakultas lain itu mereka bebas untuk mengangkat isu sampah, mengangkat isu kemiskinan yang mana memang jadi isu nasional maupun internasional gitu. Nah, coba usahakan untuk teman-teman mencari isu-isu yang relate dan juga urgent kayak gitu sih. Mungkin tipsnya itu sama menurutku harus pintar-pintar bagi waktu. Soalnya kalau enggak stres sendiri gitu. Itu sih yang terakhir sih ya Mbak, yang penting kayaknya pinter-pinter bagi waktu. Oke, mungkin cukup menarik ya sharingnya Mbak hari ini. Mungkin dari teman-teman yang nonton hari ini pasti juga jadi termotivasi, terinspirasi karena Mbak Tabita ini, aku juga terinspirasi loh Mbak sama kamu. Keren banget soalnya. Dan mungkin ada nggak sih Mbak closing statement deh gitu buat dari Mbak Tabita buat teman-teman yang nonton hari ini? Oke, buat teman-teman yang mungkin nonton ini, aku mungkin mau ngasih satu closing statement. Jadilah mahasiswa yang mana teman-teman itu ketika lulus, teman-teman itu pengen dikenal jadi sosok yang seperti apa gitu. Entah teman-teman itu mau dikenal sebagai sosok yang suka lomba, atau teman-teman itu dikenal sebagai sosok yang aktif di organisasi, ataupun teman-teman dikenal sebagai sosok yang suka pengabdian, suka volunteering, itu boleh banget. Dan usahakan bahwa teman-teman itu tuh punya bold karakter yang mana orang itu tuh tahu, oh kalau misalnya si A ini tuh dia tuh anaknya begini banget kayak gitu sih. Karena menurutku pembangunan karakter itu sangat penting dan itu dimulainya tuh dari dunia perkuliahan. Jadi ketika kita lulus nanti, orang itu akan tahu, oh kita itu sebenarnya orang yang seperti apa. Oke, luar biasa Mbak Tabita. Tepuk tangan dulu deh buat Mbak Tabita, luar biasa kerennya. Jadi mungkin bisa didengarkan ya teman-teman, sedikit sharing hari ini yang sangat-sangat menginspirasi kita. Dan kami juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Tabita udah mau sharing hari ini di acara Sitasi, siaran seputar prestasi. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau menyaksikan video hari ini dari awal sampai akhir tadi. Dan jangan lupa untuk terus saksikan setiap konten yang ada di channel BEM FKH UGM. Sampai jumpa.